Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi da'a ibadahu lil ibadah wa dallal mujtahidina ala tariqis sa'adah wa khassal muttaqina bil husna wa ziyadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu di kajian singkat kali ini. Kita lanjutkan materi kemarin terkait bagaimana kita berusaha meningkatkan hari-hari yang masih ada di puluhan terakhir, khususnya di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Maka untuk meningkat tentu ada aktivitas pelaksanaan perintah Allah, yaitu muhasabah, meneliti, mengoreksi apa yang sudah kita lakukan di hari-hari yang sudah kita lewatkan, di minggu kemarin yang sudah kita lalui, agar kita termasuk orang yang beruntung. Orang beruntung adalah orang yang bisa menjadikan hari ini lebih baik dibandingkan hari minggu yang sudah dilewati. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi wa huwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dibandingkan hari-hari kemarin, maka termasuk orang yang beruntung. Jangan sampai kita termasuk orang yang terlaknat atau orang yang merugi. Mangkana yaumuhu mithla amsihi wa huwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, termasuk orang yang terlaknat. Lebih-lebih kita harus menghindarkan diri jangan sampai hari ini lebih buruk. Mangkana yaumuhu syarran min amsihi wa huwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk, lebih jelek dibandingkan hari kemarin, maka termasuk orang yang merugi. Maka jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, di puluhan terakhir kita biasa muhasabah, iktikaf, berdiam diri untuk memikirkan, untuk merenungkan apa yang sudah kita lakukan ini dalam rangka tadi biar termasuk orang yang beruntung. Khalifah Umar sendiri pernah menyampaikan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitunglah dirimu, timbang-timbanglah dirimu sebelum nanti ada hari yang nanti itu ditimbang oleh Zat yang Maha Adil, yakni adalah hisapan, perhitungan, penimbangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di Ramadan terakhir ini, jamaah yang dimuliakan Allah, tentu bagaimana kita betul-betul berusaha menguatkan tekad kita. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, kemarin sudah kita bahas dalam surat Al-Hasyr ayat 18, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing diri memperhatikan apa yang sudah dilakukan untuk persiapan hari esok. Nah, hari esok itu kemarin sudah kita bahas, ada hari esok yang jangka pendek, mulai besok pagi sampai kita mati. Yang kedua, hari esok jangka menengah, mulai kita meninggal sampai nanti hari kiamat. Dunia masih ada, kita sudah tidak ada, tetapi yang masih melanjutkan kehidupan adalah anak-anak cucu-cucu kita. Maka ketika kita berpikir bagaimana generasi kita, itulah kita berpikir untuk jangka menengah. Kita menyiapkan generasi kita, anak cucu kita, bagaimana anak cucu kita itu bisa melanjutkan aktivitas ibadah muamalah kita yang lebih baik. Seperti kemarin saya sampaikan Nabi Yakub, bukan Nabi Su'aib, tapi Nabi Yakub dalam surat Al-Baqarah ini diungkapkan, mata budu namin ba'di, wahai anak-anakku, siapakah yang kamu sembah ketika aku sudah mati nanti? Maka ternyata anak-anaknya sama menjawab, yang kami sembah wahai ayah adalah Tuhan yang Maha Esa, yakni Tuhan Bapak, Tuhan nenek moyang kita, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak.
Nah, ini tentu harus menjadi perhatian bagi kita, bagaimana kita berusaha menanamkan, menyiapkan anak-anak kita itu bisa melanjutkan ibadah muamalah kita dengan sebaik-baiknya. Maka kan kemarin juga kita sampaikan surat ke-4 ayat 9, wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khalfu alaihim falyataqullah wal yaqulu qawlan syadida atau qawlan karima di ayat yang lain. Nah, ini tentu harus menjadi perhatian kita. Kita harus khawatir jangan sampai nanti meninggalkan generasi di belakang kita itu generasi yang lemah, generasi yang tidak punya kualitas. Inilah menjadi perhatian hari esok jangka menengah. Yang terakhir kemarin terkait jangka panjang, yaitu kita betul-betul memperhatikan, menyiapkan kehidupan ini sudah hancur, anak cucu kita sudah mati, kita sudah mati, dunia sudah hancur, nanti akan berganti dengan kehidupan akhirat. Nah, kehidupan akhirat ini tentu sesuatu hal yang pasti nanti kita hadapi. Jangan sampai nanti kita termasuk orang-orang yang menyesal karena bekalnya sangat sedikit. Maka di kesempatan singkat ini kita kasih salah satu sabda Rasulullah. Ada 4 pertanyaan yang harus kita siapkan dalam rangka kita berpikir jangka panjang kita. Rasulullah bersabda, la yazalu qadama abdin hatta yus'al. Nanti akan datang hari yang manusia itu setiap orang tidak akan bisa bergerak kedua kakinya dari tempatnya sebelum mempertanggungjawabkan 4 hal. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah, tentang usia yang Allah berikan itu dihabiskan untuk apa? Kesempatan Ramadan 1441 Hijriah ini sudahkah lebih baik dibandingkan kemarin? Hari demi hari ini habis untuk apa? Nah, ini termasuk mungkin secara khususnya untuk muhasabah di Ramadan seperti itu. Yang kedua, ternyata selain nanti mempertanggungjawabkan waktu terkait umur yang Allah berikan, itu yang kedua yang Allah tanyakan nanti adalah wa'an ilmihi fi ma'fa'al, tentang pengetahuan yang dimiliki itu sudahkah diamalkan, dilaksanakan. Maka ini tentu bagaimana kita berusaha sedikit yang kita mengerti, berusaha di Ramadan ini kita terapkan dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih di akhir Ramadan ini kita mengetahui Ramadan akan kita tinggalkan, maka tentu saja kita harus memperkuat pembiasaan kita sehingga nanti ada akarnya. Nah, ini pengetahuan yang harus bagaimana kita terapkan dalam hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini. Yang berikutnya yang nanti Allah tanya terkait di hari kiamat itu adalah wa'an malihi min ainak tasabahu wa fi ma'angfaqahu, tentang harta yang dimiliki itu diperoleh dari mana dan dihabiskan untuk apa. Nah, ini terkait di akhir-akhir Ramadan ini ada seruan perintah Allah terkait zakat, sedekah, infak. Nah, terutama zakat ini dalam rangka kita bagaimana mensucikan harta kita. Sedekah ini dalam rangka membenarkan bahwa harta itu adalah titipan dari Allah. Maka bagaimana di akhir-akhir Ramadan ini setelah kita dididik berempati terhadap kehidupan orang lain, kita mudah untuk berderma, karena nanti akan ditanya harta kita itu dari mana dan dihabiskan untuk apa. Yang terakhir Rasulullah bersabda terkait yang ditanyakan adalah wa'an jismihi fi ma'ablah, tentang tubuh jasadmu itu rusak digunakan untuk apa. Yang dulu kuat, kokoh, sekarang mungkin lemes, lungrah, loyo, itu digunakan untuk apa? Kulitnya yang dulu halus, sekarang keriput, ini rusak untuk apa? Jadi detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, waktu hari demi hari, ternyata
itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Maka disinilah kesempatan untuk muhasabah, untuk berpikir di Ramadan terakhir ini bagaimana kita isi dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti bekasnya ada, kita lanjutkan Ramadan itu setelah berakhir. Tentu kesempatan-kesempatan yang kita laksanakan ini tetap nanti menjadi kebiasaan pasca Ramadan. Di bulan Syawalnya kita juga tetap nanti bagaimana bisa menegakkan qiyamul lail dan juga bisa lebih berderma, dan tentu di bulan-bulan berikutnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja singkat. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan dan mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.